Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda. Kembali lagi bersama saya Samsul Ardiansah dalam People Talk Podcast bersama narasumber yang sudah beberapa kali juga bersama kita ya, membersamai kita dalam beberapa seri sebelumnya, Mas Eri Sudewo. Assalamualaikum Mas Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku ya tetap ya Mas Eri selaku praktisi karakter building, pegiat Jiswap, bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai tokoh yang sangat penting peranannya dalam upaya-upaya awal membangun gerakan Jiswap di Indonesia. Pada kali ini kita akan bicara tentang tema kebencanaan. Ya mungkin Mas Eri juga sudah mendapatkan informasi dari berbagai sumber ya, dari BMKG, BNPB, dan dari pemerintah-pemerintah daerah di berbagai provinsi terkait dengan saat ini sudah mulai kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana akibat musim hujan. Nah, Gerakan Zakat sudah terlibat dalam gerakan penanganan kebencanaan sejak zaman dulu gitu. Dan kami ingin dengar dari Mas Eri terkait dengan kenapa sih Gerakan Zakat juga perlu terlibat dalam upaya penanganan respon kemanusiaan khususnya kebencanaan. Baik itu bencana akibat bencana alam maupun akibat konflik gitu. Iya, terima kasih Mas Samsul. Pertama memang negeri kita negeri penuh bencana lah. Jadi istilahnya tiada hari tanpa bencana. Kenapa demikian? Ada perbedaan tuh antara bencana alam, bencana konflik, dan bencana yang paling dahsyat di Indonesia. Apa sih bencana paling dahsyat di Indonesia? Korupsi. Ini memiskinkan. Jadi apalagi korupsi dana bencana. Apalagi korupsi dana bencana. Ya, itu juga mengkhawatirkan dan sangat apa istilahnya ya? Sekarang negara mengejar orang-orang membayar pajak, tapi tidak mengejar para koruptor. Bahkan KPK sekarang mulai dipredeli, menandakan bahwa kita sudah tidak sungkan untuk menghabisi Indonesia sehabis-habisnya. Karena garda terdepan KPK sudah kalau dulu KPK Komite Pemberantasan Korupsi, jangan sekarang singkatannya konformi pada koruptor. Jadi namanya sama tapi beda. Ironis. Ya. Itu pertama. Yang kedua, dana Jiswap ini luas. Luas, dia bisa dialokasikan untuk apa saja. Terutama menyangkut 8 mustahil. Tapi kalau bicara bencana, itu dahsyat sekali. Karena bicara bencana alam, bencana konflik, itu bicara tentang pemiskinan tanpa disadari. Dan itu mustahil ganda kan. Dan kalau sudah mustahil ganda, maka sangat diperlukan lembaga-lembaga Jiswap untuk turun membantu persoalan kebencanaan yang ditimbulkan akibat tadi bencana alam atau bencana konflik. Dan yang ketiga, kalau kita berharap kepada pemerintah tidak akan pernah siap. Mungkin dengan BNPB itu range-nya adalah kan jadi agak apa ya menjelaskannya, quote and quote, apakah keberhasilan BNPB itu karena mendesain kira-kira bencana akan berapa sehingga bisa ditangani. Itu kan jadi bukan kekeliruan BNPB, tapi ada sebuah institusi yang kira-kira bekerja ketika ada bencana. Ketika tidak ada bencana tidak bekerja. Nah ini istilahnya kalau istilah dari Mas Jaim Saidi yang alhamdulillah sudah diputuskan tidak bersalah, itu mengatakan dulu kita sibuk menangani anak bayi dibuang di kali, tapi tidak pernah tahu bagaimana itu dibuang dari sumbernya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bencana di Indonesia, terutama bencana alam, bencana konflik, itu ditimbulkan karena apa? Tidak pernah, atau ini kaitannya erat dengan persoalan kita, perilaku kita. Ada kaitannya dengan perilaku kita? Ada sekali. Mas Eri, ini kalau saya baca ya dalam konteks sejarahnya Dompet Duafa ya. Dompet Duafa berdiri tahun 93, katakan seperti itu. Kemudian tahun 94 ada gempa besar di Liwa, Lampung. Dan saya cukup surprise ya, cukup terkejut ya. Karena saat ini sebenarnya teman-teman di pegiat kebencanaan mulai concern pada konsep namanya market based intervention. Jadi intervensi respon bencana berbasis pasar. Nah kalau baca sejarahnya Dompet Duafa pada saat itu
justru sudah menginisiasi intervensi bencana berbasis penguatan pasar. Ini gagasan saat itu apa sih Mas Heri yang melahirkan dompet duafa, kemudian kalau tidak salah juga ikut merevitalisasi pasar, bahkan kemudian mendesain satu sistem rantai pasok yang memungkinkan penyintas bencana itu mendapatkan akses bantuan secara lebih mudah pada saat. Ya. Ini memang menyeluruh juga paparannya. Tiba-tiba Liwa gempa dan nobody care, nobody expert. Jadi nggak ada siapapun juga. Yang ada adalah keterpanggilan saja. Oke, dan itu mencerminkan apa yang disebut Mardigo sekarang. Anak-anak milenial sekarang ini nggak punya aset, tapi pemasukannya miliaran. Nah, ini keren. Jadi dulu dompet duafa tidak punya aset saat ini, tapi gerakan kita dahsyat. Dan saya sendirian itu mendesain bagaimana turun ke Liwa. Kita membeli beras kalau nggak salah dari Goro. Kita bawa 5 truk ke Liwa dengan segala perlengkapannya. Dan ternyata itu the first time in the last time. Kita punya cara seperti itu. Gitu. Karena bicara membawa truk dari Jakarta ke Lampung dengan 5 sekian truk itu, pertama butuh transportasi. Kedua butuh keamanan. Ketiga butuh kenyamanan. Keempat, kita harus memperhatikan keselamatan supir. Kelima atau keenam, kita harus tahu tempat parkir. Berikutnya kita harus jelas tidak bisa dirampok. Dan banyak sekali harus dipersiapkan. Dan kita berpikir keras. Oleh karena itu, jangan sampai harta berputar di antara orang kaya yang itu juga. Maka kita harus membeli bahan-bahan dari daerah setempat. Kalau bisa dari UMKM kecil-kecil. Borong semuanya. Habisi uang di sana. Jadi mustahik atau penerima bencana ini bukan cuma menerima dana barang-barangnya saja, beras dan macam-macam, tapi uang ini berputar di antara melebar lah. Dan jangan lupa di Lampung itu terkenal pinjam meminjam yang sangat zolim. Kalau di masa paceklik Samsul meminjam 1 karung beras, nanti 3 bulan kemudian harus mengembalikan 1 karung juga. Tapi warnanya hitam. Apa itu? Apa itu? Kopi. Oh gitu, beras sama kopi. Pinjam beras, kembalian kopi. Kan dahsyat sekali. Itu sudah mbahnya riba. Jadi betapa struktur ekonomi di Indonesia sangat memiskinkan. Dan pemerintah tidak sungguh-sungguh untuk mengatasi itu. Karena bank detail dan segala macam merajalela dari Sabang sampai Merauke. Semuanya sama. Nah ini istilahnya saya agak lari sedikit. Di zaman saya dulu mulai pertama bekerja, saya ngontrak rumah 25.000. Sekarang 1,5 juta. Berapa ribu kali lipat itu? Nah pemerintah malah menyiapkan inflasi setiap tahun 10%. 10 tahun yang datang 100% itu. Jadi kebayang nggak? Dulu nenek moyang kita bilang jutawan itu orang kaya. Sekarang anak-anak milenial seperti rumah saya 4 miliar deh. Biasa-biasa aja ini. Coba. Jadi tiap tahun itu kan inflasinya. Ini bencana. Jadi bencana alam, bencana konflik. Kalau bencana konflik sekali. Bencana alam itu seperti 5 selesai. Dampaknya tinggal 10-20 tahun selesai. Tapi bicara dampak tadi, masalah inflasi, masalah korupsi, ini tidak akan pernah bisa selesai. Kenapa? Karena kita punya keseriusan di pemerintahan nggak sungguh-sungguh. Jadi bencana akibat alam sederhana saja. Ngomong gampangnya ya, padahal ya tentu tidak seperti itu. Nah, mengapa kita mengatakan bahwa bencana itu pasti ada hubungan dengan perilaku kita? Coba tiba-tiba begitu banjir, kita menyiapkan. Mengapa kita tidak pernah mempersiapkan tanaman-tanaman yang tahun 75 atau tahun 70-an lah, Gubernur Ali Sadikin menjadi gubernur. Tahun 69 kerusuhan Malaysia Rasia, Singapura pecah, mendirikan negara sendiri. Di tahun itu Lee Kuan Yew menanam pohon terembesi, beringin, sama mahoni. Sekarang lihat Singapura, kota paling teduh untuk dunia mungkin, katakanlah Asia. Itu kan dibilang Green City, jadi kota yang berbasis pada. Sementara Ali Sadikin pada waktu itu dalam waktu yang sama menanam pohon akasia, pohon
yang pohon-pohon produktif, 5 tahunan. Pohon yang batangnya dipakai untuk industri kertas. Dan itu 5 tahun, 10 tahun. Dengan harapan Ali Sadikin meminta kepada gubernur berikutnya untuk menanam. Ini kan boleh dibilang mungkin harapan Ali Sadikin itu oke. Tapi jangan lupa, sekarang banyak sekali pohon akasia 20 tahun, 30 tahun dibabat habis, dan dia tinggal tunggu hancurnya saja. Yeah. Sementara di Singapura 30 tahun, 40 tahun makin indah ibu kota. Makin sejuk, yeah. Dan dinas pertamanan mereka itu memahami bagaimana memotong untuk keindahan kota. Di Indonesia masih enggak, babat saja habis perkara itu. Yeah. Jadi banyak sekali di persoalan di kita. Mas Heri, nanti kita akan ngomong soal bencana di setting perkotaan ya. Tapi sebelum ke arah sana, sebenarnya saya ingin dengar juga pendapat Mas Heri ya. Sebenarnya apa sih perbedaan karakteristik antara respon bencana alam yang disebabkan oleh ancaman alam dengan respon bencana yang diakibatkan oleh konflik sosial? Karena Dompet Duafa juga terlibat dalam beberapa penanganan dampak konflik sosial ya di Poso, mungkin juga di Ambon dan di beberapa negara. Menurut Mas Heri, apa sih perbedaan yang signifikan di antara dua karakter ini kayak gitu? Perbedaan bencana itu memang proses alami. Sehingga ketika satu keluarga, satu dinasti habis ditelan gempa, tidak ada yang dendam. Menerima pasrah, hanya tinggal tingkat keimanannya. Ada orang mengatakan dia merawat lansia, kebetulan tidak beragama Islam, itu tiap hari marah kepada Tuhan. Tuhan ini kurang ngajar. Kebun binatang keluar semuanya. Karena dia merasakan sakitnya, dan itu jadi sakit seperti itu Tuhan dimaki-maki terus. Kalau umat Islam separah-parahnya nggak ada lah yang memaki-maki Tuhan, insya Allah. Cuma dia tidak siap, jadi gerendengnya itu. Nah, ketika terjadi bencana karena konflik, satu keluarga, satu orang, apalagi satu keluarga dibantai, itu 7 turunan nggak selesai. Ada dendam yang kira-kira. Nah, jangan lupa negara kita negara Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang itu menjadi potensi baik dan potensi buruk, dan tergantung kepada pemimpinnya. Jadi kalau di dalam kepala keluarga bapak ini punya anak 12 yang warnanya macam-macam, tinggal tergantung bapaknya sekarang. Apakah dia bisa mendidik, membawa keluarga ini dengan adil, saling menghormati, yang kira-kira miskin, yang kaya anaknya harus diikhtiarkan dari kecil untuk saling membantu. Perbedaan pandangan itu adalah wajar, tapi dalam berbeda pandangan berdiskusi dengan wajar, yang baik, tidak usah memaki dan menghujat, itu kan enak. Sementara sekarang di Indonesia, sekarang memimpin negara ini seolah seperti memimpin yayasan. Ya, di Indonesia ini ada sekian ratus etnik, sekian ratus ribu pulau-pulau, masing-masing berbeda corak pandangannya. Maka dulu berbangsa satu, sekarang jangan-jangan bangsa pengkhianat. Berbahasa satu, sekarang bahasanya adalah bahasa memaki-maki. Kalau dulu kan jelas berbeda. Nah, jangan dianggap sepele. Inilah bencana sebenarnya. Konflik itu. Konflik itu. Nah, bibit konflik seperti itu, begitu ada bencana, konflik itu benturannya antara suku. Dan suku ini bisa merembet kemana-mana karena perbedaan keyakinan. Jadi suku ABC berkeyakinan A, suku DE berkeyakinan B. Bentroknya, nggak selesai-selesai sampai. Dan ketika kita membantu di kebencanaan seperti ini, kita pun harus arif. Saya sampai Sampit, Dayak dengan Madura. Begitu kita membuat dapur umum, leher kita taruhannya. Jadi kita harus diam-diam untuk membagikan. Padahal waktu itu kelaparan bukan main. Dan pada waktu chaosnya bukan main. Masa satu Honda motor bebek ditukar dengan satu box mie instan. Kejadian karena orang lapar. Mobil Nissan Terrano hanya 10 juta rupiah. Nah, itu orang udah mau. Dan ketika kita ingin menyewa gor, dikawal dengan tentara polisi supaya harta di sana dimasukin nanti aman, tidak tercerai, nobody care. Jadi itu karena perbedaan konflik, perbedaan etnis dengan konflik menyebabkan mereka menahan diri semua. Nah, ini hanya bisa dipecahkan oleh kema'rufan namanya pemimpin.
Jadi kalau di konflik ada aspek variabel pemimpin yang penentu ke arah resolusinya ya, ke arah pemecahannya. Sementara mungkin di kebencanaan justru mungkin yang disebabkan oleh alam adalah kebersamaan dari masyarakat terdampak untuk kembali ke sana. Nah, Mas Heri, ini sepanjang kita belum masuk ke periode tsunami ya, tapi masih sepanjang katakanlah mungkin 10 tahun awal di Dompet Duafa lah. Di periode sebelum tsunami itu kejadian bencana apa yang menurut Mas Heri paling fenomenal lah, paling bahwa kita mengambil pelajaran banyak dari respon itu gitu. Sebetulnya satu bencana pun sudah Cukup. Dan jenisnya berbeda dengan bencana konflik. Itu dua hal saja kita dituntut untuk cerdas berpikir, jeli melihat perbedaan-perbedaan dan mampu mengatasi untuk solusinya. Dan itu boleh dibilang multi talenta harus hadir. Maka seperti tadi saya katakan, begitu melihat warung-warung seperti itu, wah ini, dan persoalan di Lampung itu kan, gajah itu kan merajalela. Iya. Itu menginjak-injak tanaman penduduk, waduh. Dari kejauhan gajah marah, aum-aum, di sini penduduk nggak bisa apa-apa. Nah, itu hal yang kira-kira kita pun harus cerdik betul itu untuk melihat. Kemudian kalau di Lampung itu, Liwa itu, motor itu harus pakai rantai, supaya kalau becek, itu waduh, luar biasa. Iya, tantangan. Bagaimana kita melihat fenomena-fenomena seperti itu dengan kemampuan kita. Dan dua hal ini sudah harusnya bisa memberikan pelajaran banyak. Nah, baik. Nah, setelah itu mungkin kita bicara soal ini, soal organ respon bencana. Jadi waktu zaman Mas Heri menginisiasi aksi cepat tanggap yang menjadi unit khusus bagi Dompet Duafa untuk merespon kebencanaan. Saat ini aksi cepat tanggap sudah mandiri dan menjadi satu unit respon bencana yang paling terkenal juga di Indonesia gitu, dan memiliki impact yang cukup luas bukan hanya di dalam dan di luar negeri. Terus Dompet Duafa juga meng-create Disaster Management Center sebagai unit khusus di respon bencana. Menurut Mas Heri, kenapa sih gerakan zakat perlu punya organ khusus seperti ACT atau seperti DMC? Iya, karena pertama kalau kita mengacu kepada rukun Islam itu tanggung jawab sosial personality, tanggung jawab sosial orang per orang. Kalau tiap orang harus hadir di tempat bencana, tentu tempat itu tidak menampung jumlah donatur datang sendiri-sendiri. Maka dengan adanya lembaga-lembaga zakat ini sudah strategis. Jadi tinggal mengklik, menyetor atau mengirim donasi, timnya sudah bergerak. Nah, yang harus sangat disadari adalah bahwa ini bantuan di luar struktur negara yang istilahnya masyarakat bergerak, dan harusnya pemerintah mencium tangan itu kepada lembaga-lembaga zakat, bukan memata-matai. Jadi kalau tanpa seperti itu, berapa dana yang harus dikumpulkan oleh pemerintah? Itu kalau sudah eks rupiah turun. Kalau khawatirnya seperti tadi Samsul katakan, ada potongan di bencana. Kalaupun di lembaga-lembaga zakat ada kecurangan, persentasenya sangat sedikit. Insya Allah sangat sedikit, saya yakin. Kenapa? Karena moral di pengelola lembaga zakat, ambil-ambilnya masih rada-rada waras ketimbang yang ada di punya kekuasaan sampai miliaran, triliunan dana disisikan. Dan itu adalah bantuan terbesar bagi negeri ini. Maka ketika Dompet Duafa mempelopori filantropi tahun 93 di Indonesia, kan sudah beberapa tahun ini Indonesia peringkat pertama negara filantropi atau kedermawanan di dunia. Sekarang adalah bagaimana itu kira-kira pemerintah dengan kekuasaan wewenangnya bisa melihat mitra kepada lembaga-lembaga siswa. Kalau seandainya Dompet Duafa di Malaysia dikasih karpet merah itu, dan barangkali penggagas Dompet Duafa mendapat gelar dato itu. Sementara di Indonesia 1 rupiah pun pemerintah tidak pernah membantu, bahkan sekarang mencurigai ada apa sebenarnya dengan negara ini. Gitu, ini kan bencana dahsyat. Kalau tsunami bisa lewat itu Aceh 2005 sekarang sudah selesai, tinggal dampaknya diatasi. Kalau benar 10 tahun pasti bisa recovery. Kalau ini berlarut-larut ada apa sebenarnya? Gitu, ini protes saya. Artinya harus memang ada unit khusus, dan unit khusus sebagai bentuk dari keseriusan kita untuk terlibat dalam penanganan kebencanaan dari awal sampai akhir, sehingga kemudian masyarakat yang terdampak bisa terbantu, bukan hanya mengatasi masalahnya tapi juga menyiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang akan datang.
Dan harapannya pemerintah memberikan ruang yang lebih luas ya, iya. supaya kita bisa memberikan kontribusi yang lebih luas juga. Nah, Mas Heri ini kita ingin sedikit refleksi ke masa tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu kan terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Pada saat itu, kayaknya hampir semua lembaga itu sudah bersiap untuk libur akhir tahun, karena kan biasanya kan libur akhir tahun tuh diawali seminggu sebelum Natal sampai nanti mungkin beberapa hari setelah tahun baru kan, kayak gitu. Kejadian ini terjadi pada situasi yang saya kira mungkin sebagian bank juga sudah tutup, Ya. sudah tutup pelayanan ya, dan seterusnya gitu. Nah, Mas Heri bisa menceritakan nggak ke kami seperti apa sebenarnya ruang direksi pada saat itu ketika mendengar kejadian tsunami Aceh, apa yang terjadi di kantor dan bagaimana kemudian Dompet Duafa secara cepat memutuskan diri untuk segera masuk ke sana gitu. Jadi kita ingin tahu situation room di dalam ruang, mungkin ada rapat direksi atau apa, saya belum bisa membayangkan soal itu, tapi mungkin Mas Heri bisa menceritakan momen-momen kejadian itu kan kejadiannya pagi ya. Ya. Dan berita sempat nongol di sana gitu, kita lihat kan ada warga yang duduk-duduk di pinggir jalan dan seterusnya. Kemudian tidak lama kemudian kita terkaget-kaget dengan adanya air bah yang masuk ke dalam kota. Nah, kita ingin tahu situasi di dalam kantor nih Mas Heri, di ruang direksi lah saat itu yang mungkin Mas Heri pimpin. Ya. Apa yang terjadi, Mas? Justru waktu itu saya sudah mundur dari Dompet Duafa. Oke. Iya, 2003. Saya justru tahu tsunami itu waktu lagi naik haji. Oke. Jadi turun dari haji terjadi, ini pribadi pengalaman saya, karena saya baca di koran Sudirman Said mengarsiteki BRR. Sudirman Said itu kan teman. Jadi saya kontak, bro selamat ya, ente ikut bantu masalah tsunami Aceh. Jawaban SMS-nya waktu itu belum ada WA. Ya, SMS. SMS saya, enak aja lu ngomong, lu mesti bantu gua. Oh gitu. Saya baru beberapa hari pulang haji. Oh jadi Mas Heri haji saat itu? Iya haji, pulang beberapa hari. Saya datang, langsung diwawancara. Saya lupa yang wawancara IBM atau Pricewaterhouse. Ada 2 orang khusus wawancara saya untuk masuk langsung bergabung di daerah. Wawancara lah, 2 jam 3 jam. Maka judul sinetronnya siapa mewawancarai siapa. Gitu. Kenapa Mas? Kenapa kayak gitu? Jadi tester kita kaget karena selama ini kita membangun Dompet Duafa tidak dengan di buku-buku, tapi kontekstual. Oke. Dan ternyata itu membuat mereka jadi terenyah. Oh begitu ya. Jadi kalau saya mengatakan, kalau Anda merekrut orang, apa yang harus Anda lakukan? Saya tidak melihat CV-nya. CV itu bisa dibilang basa-basi. Jadi kalau apalagi kepintaran itu nomor 2 buat saya. Karena mohon maaf, kalau anak orang kaya, punya uang, datang ke kampus, belajar perpustakaan, beli buku, itu sudah nilainya cum laude. Bagaimana dengan aktivis-aktivis BEM atau Senat di zaman saya? Kalau dia sudah aktif di Senat, nilainya bagus, itu sudah harus cendana pula. Tapi saya tetap memperlihatkan, apalagi dia ketua BEM atau ketua Senat. Pekerjaan saya selesai. Jadi Gaharu, cendana itu satu lagi apa, Mas? Ya, kalau orangnya ketua BEM atau aktif, pekerjaan saya selesai. Kenapa? Karena saya merekrut pemimpin. Pemimpin itu problem solver. Dia akan mengatasi masalah di mana dia berada, gitu. Buat dia kaget tuh. Nah, ini namanya pemimpin dilahirkan, bukan pemimpin dicetak. Oke. Jadi banyak itu yang harus dilihat. Dan saya katakan di sana BRR ini kapal induk karena harus mengelola dana 50 triliun. Iya, betul. 50 triliun itu 50.000 miliar. Iya. Coba saya bilang katakan orang Aceh 4 juta, 2 juta atau 1 juta tertelan tsunami katakan. Tinggal 3 juta bagi 2, 1,5 juta orang miskin, 1,5 juta orang kaya. 1,5 juta ini dibagi uang 50.000 miliar. Berapa orang? Per orang mendapat uang. Sekian selesai itu, sekian ratus juta. Apakah kemiskinan selesai? Enggak Selesai. Tuh. Jadi perlu kreativitas dan macam-macam dan kejeliannya. Nah, karena BRR adalah kapal induk 50 triliun dan kapal ini kebenaran sudah berlabuh di melempar jangkar, sudah berlayar. Nah, pada waktu berlayar dia harus merekrut orang dengan tiba-tiba dalam jumlah besar untuk mengatasi masalah Aceh.
nggak mudah. Betul. Maka ketika bukan Pak Kuntoro yang menjadi pimpinannya, dan ketika Pak Kuntoro Sudirman Said saya tahu reputasinya, saya mau bergabung. Tapi kalau pemimpinnya bukan Pak Kuntoro, ntar dulu. Kenapa? Karena memang beda. Pak Kuntoro beda. Bedanya adalah selama saya bekerja, baru saya mendapat pemimpin. Ya, dia baju seperti Anda, kasual aja. Dan kalau ngomong lulu gue itu enak sekali. Dan tidak ada itu feodal. Padahal dia termasuk turunan ningrat. Yeah. Pak Kuntoro Mangkusubro itu. Yeah. Dan enak sekali kita berdialog. Ini itu. Yeah. Dan jangan lupa Pak Kuntoro itu dipilih oleh Bill Clinton untuk menjadi ketua BRN. Diajukan ke SBY. Nah sekarang gini Mas, mungkin bisa diceritakan ke kita ya terkait dengan pengalaman mengelola BRR ini. Ini kan amanat yang besar ya, bukan cuma amanat dari tanah air, tapi juga amanat dari dunia internasional. Dan saat itu peristiwa tsunami Aceh adalah peristiwa monumental karena saya kira mungkin belum ada komparasinya ya. Bahkan tsunami besar di Jepang itu masih tidak, maksudnya secara kedahsyatan ya masih di bawah Aceh ya. Dengan korban jiwa lebih dari 200.000 orang, dengan wilayah terdampak juga mencapai beberapa negara dan seterusnya. Ini pengalaman mengelola amanah BRR ini seperti apa Mas? Yang mungkin bisa dibagi ke kita yang awam inilah gitu. Ya. Ini pertanyaan menarik. Menariknya adalah kembali kepada diri kita, perilaku kita. Jangan kita merasa sok jagoan. Oke. Ya. Saya ingat terbang. Saya biasa duduk di belakang, belum mengenal seat emergency untuk kaki supaya lebih. Di sebelah saya ada lulusan perguruan terbaik di Indonesia lah. Dia mencoret-coret segala macam. Turun sama-sama. Beberapa hari kemudian Pak Kuntoro minta kepada seluruh direktur presentasi. Tapi sebelum itu dilanjutkan, saya ngelanjut dulu waktu wawancara. Oke. Pak Eri, Anda bukan orang Aceh. Jadi Anda tidak bisa jadi deputi. Deputi itu wakil pimpinan. Ya, pokoknya di bawah. Jadi kalau kepala BRN ini sejajar dengan menteri. Nah, di bawah menteri itu kan dirjen. Ya. Nah, itu, deputi itu dirjen-dirjennya. Anda bukan orang Aceh, jadi Anda nggak bisa jadi deputi. Nggak ada masalah. Kita mau apa yang bisa kita mainkan lah istilahnya di Aceh. Oke. Nah, saya menjadi direktur ekonomi. Ada diminta untuk menjadi direktur ekonomi semuanya. Saya nggak sok jagoan untuk merasa mentang-mentang dapat amanah. Ini kan bahaya. Saya mengambil middle law, UMKM. Kalau minyak dan segala macam, itu bukan urusan saya. Banyak orang-orang yang sudah berkecimpung di sana. Saya lepas itu. Nah, saya UMKM saja. Oke. Beberapa hari kemudian seluruh deputi diminta untuk presentasi. Persis yang presentasi pertama termasuk orang yang dulu di pesawat sebelah saya. Oke. Pak Kuntoro dahsyat. Jadi pada waktu orang ini sedang bicara, Pak Kuntoro berdiri. Lu duduk, berhenti. Lu cuma ngomong doang lu. Duduk, ganti yang lain. Shock itu. Kita lagi presentasi, bos berdiri, minta kita duduk. Sekarang kita dianggap ngomong doang. Nggak jelas tuh, mana antara teori dengan konteks bagaimana merecovery Aceh nggak konteks. Jadi cuma di atas kertas saja. Nah, ini bahayanya orang cerdas kalau textbook. Karena buku itu tidak ada yang bebas nilai. Benar. Pasti penulisnya punya sesuatu. Apalagi kita tidak pernah ikut di dalam larut keaktifan di mahasiswa. Pasti kita terpaku betul oleh buku. Untuk down to earth-nya ada gap. Ya, betul. Menegangkan itu. Nah, saya diminta presentasi. Ya saya bersyukur. Saya sudah meninggalkan dompet Dova sudah 10 tahun, tahun 11 tahun ke-12. Berarti kan saya punya pengalaman dong. Gitu. Saya presentasi. Satu, saya ingin membangun Aceh Holding. Jadi Aceh Holding ini menangani UMKM di seluruh Aceh. Kedua, ada Aceh Microfinance. Kita sudah membangun BMT di mana-mana. Dan ketika kita punya program Aceh Cup. Ya, Aceh Holding, saya datangkan orang Cina dari Bandung. Namanya Wong Cak Chen. Wong Cak Chen ini adalah ahli koperasi Bandung. Mengajari mahasiswa Salman ITB, UNPAD, pokoknya seluruh mahasiswa Bandung di tahun 80-an paham itu siapa Wong Cak Chen.
Nah, dia mau ikut bantu saya di Aceh karena melihat kita, hubungan. Selama saya jadi pengusaha, Pak Eri, saya tidak pernah naik pesawat. Baru pertama kali saya ke Aceh naik pesawat, dia bilang. Wah, ini kejutan orang Cina, dia membuat kiserba. Kiserba itu, Dia serba ada. ya, itu kalah dengan minimarket sekarang. Tumbang semua itu. Aceh Microfinance. BMT kita sudah banyak sekali bermunculan di Indonesia. Sehingga tinggal bagaimana kita menyehatkan lagi BMT-BMT yang ada di Aceh. Ada juga dari Pinbook membuat Baitul Qirot. It's okay, kita gabungkan, kita jalankan. Nah ini sedikit banyak tetap berjalan. Nah Aceh Cup ini menarik. Aceh Cup itu adalah bagaimana mengatasi pemuda-pemuda Aceh yang tidak punya aktivitas yang bagus. Itu kita buat latihan sepak bola. Nanti 3 tahun kemudian ada pertandingan Aceh Cup, memperebutkan. Bagaimana caranya? Kita sewa beberapa lapangan, kita siapkan bus-busnya, jam 11 dia jalan ke daerah, balik sudah membawa anak-anak singkong untuk dilatih di 10 lapangan. Jadi 10 bus atau 20 bus terserah. Ini masing-masing dilatih sehingga setahun 2 tahun akan muncul itu. Itu untuk mengatasi orang-orang miskin jadi pesepak bola. Salah satu hasilnya adalah Ronaldo Brazil itu dari seperti itu. Oh gitu. Jadi saya misalnya mohon maaf di Tanjung Priok tinggal saya, latihan bolanya di Gambir katakan, di lapangan Monas atau anyway dimanapun juga, setiap hari saya begitu. Saya jadi pesepak bola. Dan itu mengatasi banyak hal. Dan itu dengan Aceh Cup itu kan menciptakan kondisi-kondisi baru. Dan mohon maaf tidak untuk berini kan. Setelah saya presentasi, semuanya standing up tepuk tangan. Coba, beda dengan yang tadi. Nah, ini bahaya textbook dengan kontekstual. Nah, saya kemudian menangani ekonomi. Saya panggil Pak Said Isam, kemudian Norman, ini tim saya. Pak Said Isam bisa mengimplementasikan apa gagasan kita. Dan Pak Norman ini internal audit, keren sekali. Sehingga ketika Pak Norman mengatakan ABC dengan jujur, itu kalau info yang masuk adalah baik, maka kebijakan kita juga insya Allah baik. Tapi kalau yang masuk infonya sampah, garbage ini, garbage out juga. Dan bagaimana dengan kalau kita hubungkan dengan Indonesia? Ini kan pertanyaan besar. Jadi bencana di Indonesia adalah bencana tentang korupsi. Semakin besar jabatan, semakin hebat kedudukannya, semakin korupsi yang dahsyat. Pertanyaannya, mengapa sekarang pajak dikejar, orang-orang bawah, dan koruptor malah kong kali kong. Ini kan berbahaya sekali cara berpikir negara kita. Iya, menarik Mas. Ini yang tadi ya, ada cerita soal Aceh Cup, terus ada cerita soal ya. Nah yang ini sebenarnya kalau kembali lagi ya, karena saya literatur kebencanaan sekarang sudah mulai berkembang ya. Apa yang didesain dulu sama Mas Eri di Aceh sebenarnya sekarang lagi direvitalisasi ya oleh. Jadi banyak sekali proyek-proyek respon kebencanaan yang bertumbuh pada pemulihan ekonomi sedari awal gitu. Jadi pengalaman Liwa dengan pasar, intervensi pasar, kemudian pengalaman Aceh dengan penguatan microfinance dan juga UMKM di Aceh itu sebenarnya saat ini lagi tren nih. Jadi hampir respon-respon seperti yang kita lakukan, biasa rescue dan sebagainya tetap dilakukan, tapi nilai support yang lebih besar justru support di wilayah yang tadi diinisiasi sama Mas Eri. Nah, yang mungkin pembelajaran ya dari pengalaman respon di Aceh Mas sebagai dalam mengelola BRR ya, yang mungkin Mas Eri bisa cerita sesuatu yang menurut yang membekas banget gitu, yang itu memberikan menjadi sesuatu yang istilahnya itu menjadi legacy ya, yang sampai sekarang misalnya membekas di Mas Eri dari pengalaman respon di Aceh itu di bagian yang mananya Mas gitu? Ya, ada beberapa ya, bisa Aceh, bisa Liwa, dan juga bisa Poso. Tiga-tiganya mungkin kita diskusikan. Di Aceh itu yang paling hebat adalah organisasi BRR-nya. BRR-nya. Itu kekuatan Pak Kuntoro dahsyat, meskipun ya saya tidak bisa menutup mata. Ada sebagian pasukannya yang ya begitulah. Tapi kalau tidak ada ketegaran Pak Kuntoro, jadi saya pernah mengusulkan begini kepada Pak Kuntoro. Pak Kuntoro satu bus dengan para duta besar,
Kemudian Pak Kuntoro menjadi guide tour-nya, menjelaskan begini. Itu apa penumpangnya duta-duta besar. Jadi dia bagaimana menjelaskan BRR, apa yang dilakukan, bagaimana strateginya, apa yang dilakukan, plan of action-nya seperti apa, itu bisa di sambil jalan. Meskipun ini tidak kejadian, tapi organisasi itu keren. Terus jadi berdatangan segala macam, rapi ini organisasi. Ya, itu lepas dari persoalan hasilnya kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga kultur masyarakat tidak bisa tidak pasti ada hubungannya. Sehingga bagaimanapun juga sehebat-hebatnya BRR tergantung juga pemetik manfaatnya, beneficiarisnya. Kalau pemetik manfaatnya juga baik, insya Allah. Jadi ada hal-hal yang seperti itulah. Nah kalau di Poso, kita membuat pasar sementara. Dan yang menarik membuat sekolah sementara. Itu di Ternate apa ya? Lupa saya. Ternate nggak salah. Membuat sekolah sementara di Ternate pada waktu tahun 99 kerusuhan. Sekarang sekolah ini jadi apa? Universitas Muhammadiyah Ternate. Oh gitu. Insya Allah. Jumlah mahasiswa dulu beberapa tahun lalu 14.000 orang. Keren sekali coba. Artinya apa? Penduduk setempat, warga setempat itu sadar. Jadi dengan bantuan barangkali yang tidak terlalu besar, itu dikelola demikian serius, sehingga memantik banyak bantuan datang. Jadi kan kita berbesar hati. Dan kalau ini bicara tentang pahala kebajikan, saya sudah tidak tahu lagi, uang ini uang dari donatur yang mana. Iya, betul. Itu kan hanya Allah yang bisa mengkalkulasi. Kalau tiba-tiba sekarang menjadi Universitas Muhammadiyah dengan jumlah mahasiswa sekian puluh ribu, itu kan dahsyat sekali. Artinya sekolah ini tidak didesain dengan renstra yang strategis. Sama seperti kelahiran Dompet Duafa. Dompet Duafa itu tidak di renstra. Dan Republika renstranya dahsyat sekali. Dengan renstra, dengan konsultan, dengan dana besar, dengan karyawan yang direkrut hebat-hebatan. Dompet Duafa kagak. Tidak ada renstra, tidak tahu apa yang mau dilakukan, dijalankan sendirian itu. Dan sekarang boleh dibilang Dompet Duafa melebihi lembaga induknya. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dapat Ramon Maksasai. Sekarang dengan YouTube dan WA seperti ini, Persatuan Wartawan Indonesia bisa bahayanya dibubarin. Bukan dibubarkan, bubar dengan sendirinya. Karena sekarang berita lebih menarik membaca berita Atta ketimbang headline yang ditulis oleh wartawan-wartawan kawakan. Nah, ini apa masyarakat kita, perkembangannya juga saya nggak tahu kemana. Maka sekarang betul, untuk mengalahkan sebuah negara, nggak usah dikirim dengan kapal perang dan tank macam-macam. Beri utang sebanyak-banyaknya, negara itu jatuh. Jatuh. Nah, Mas Heri, ini mungkin kita sudah akan masuk ke sesi-sesi akhir diskusi kita. Saya sebenarnya pengen dengar dari saran Mas Heri nih. Saat ini sebenarnya gerakan zakat sedang bergairah di isu respon kemanusiaan. Sebenarnya modal utama apa sih yang harus dipunyai oleh lembaga itu ya untuk bisa survive dan sustain dalam respon kemanusiaan ya sebagai lembaga zakat mungkin? Ini harus disyukuri karena Dompet Duafa termasuk pembaharu dan pelopor. Itu jadi apapun dilakukan mendapat dukungan. Meskipun barangkali waktu itu keliru. Tapi karena tidak ada pembanding ya jadi benar. Jadi benar ya kan. Istihad kalau salah pahalanya satu kan. Iya, betul. Ya, itu jadi menggairahkan kita. Dan bicara kebencanaan, kita sudah melantangkan Dompet Duafa harus melahirkan lembaga bencana, yaitu ACT. Jadi pada waktu rapat itu kita belum punya nama yang keren itu. Dan tiba-tiba Ibu Hani itu dulu sekretarisnya Foundation Dompet Duafa itu mengusulkan namanya ACT dari action. Action berarti bertindak, tindakan. Kemudian ACT ini disingkat aksi cepat tanggap. Oh keren sekali itu. Jadi nama. Dan dengan konsep JMK, ACT memang harus dimandirikan. Dan bicara tentang ACT adalah bicara kemanusiaan, tanggap bencana. Jadi terutama adalah untuk menangani pukulan pertama itu sudah berhasil. Nah, ketika Dompet Duafa meletakkan di MC, maka pada waktu kita ngobrol-ngobrol di sini, kita bertanya, di MC mau mengambil di bagian apa? Kalau ingin
kemanusiaan head to head-nya dengan ACT. Nah, Mas Heri ini saat ini sebenarnya Dompet Duafa lagi fokus kampanye wakaf nih. Bulan ini kita fokus bulan wakaf ya. Ada kampanye wake up wakaf. Nah, ya dikaitkan dengan isu kemanusiaan dan kebencanaan, aset wakaf berperan cukup banyak lah. Banyak sekali masjid yang wakaf digunakan sebagai tempat untuk pengungsian sementara bagi masyarakat dan seterusnya. Nah ini yang mungkin tema yang agak belok dikit ya, tapi masih selaras dengan siswa. Menurut Mas Eri, apa sih yang ini konteksnya wakaf? Tadi kita bicara gerakan zakat, sekarang apa sih PR terbesar dari gerakan wakaf untuk bisa berkontribusi maksimal dalam gerakan kemanusiaan? Nah ini agak gimana Mas Eri? Sebetulnya sudah pas kalau mengaitkan dengan masjid. Tapi ketika wakaf itu memasjidkan wakaf, jadi masjid dibangun dengan wakaf, itu tidak boleh hanya untuk aksi sholat saja, ibadah ritual, sholat dan pengajian. Itu masjid bisa nggak menjadi yang dikatakan Islamic Center? Seluruh kegiatan dari masjid. Maka apa yang harus dibenahi? Pengurus masjidnya. Berarti pengelola aset wakafnya? Pengelolaan masjidnya dengan masjid dikelola orang-orang yang kompeten, maka wakaf apapun bisa berkembang. Oke. Misalnya paling gampang, masjid begitu luas, bisa nggak dipakai untuk rapat warga kampung, rapat apapun juga. Jadi itu artinya apa? Begitu masjid mengadakan rapat segala kegiatan, itu seluruh komponen ekonomi masuk gitu. UMKM-nya hidup. Jadi jangan dipindahkan. Jadi ketika orang mau sholat, pada waktu jam sholat, kalau Anda mengadakan rapat dan macam-macam di hotel atau itu berarti Anda memindahkan pusat masjid itu. Nah kalau digabungkan kan menarik. Jadi semua kegiatan ada, mau kegiatan ekonomi, pendidikan, pelatihan segala macam ada di masjid. Termasuk kemanusiaan. Termasuk kemanusiaan. Coba, apa nggak menarik? Jadi orang datang berduyun-duyun ke sebuah masjid, itu semua one stop shopping itu, one stop service itu. Jadi semua ada di sana. Oh itu kan menarik. Jadi bergairah sekali. Maka apa yang harus dibenahi pertama? Pengurus masjidnya. Jadi pengurus masjid coba lihat sekarang. Saya kemarin sholat Jumat. Masjid kecil adalah saya tidak sebut namanya. Saldonya 150 juta. Sampai di Aceh, di Medan. Ada sebuah masjid saya tidak boleh sebut namanya. Saldonya waktu saya datang pertama 800 juta. Begitu bulan kedua sudah 1 miliar sekian. Masya Allah. Dan ada masjid di Aceh juga, saya tidak sebut namanya, saldonya berapa? 8 miliar. Terbayangkan oleh Anda, ada 1000 masjid, saldonya 100 juta, berapa ratus miliar. Dana itu mengendon, dan itu ada di bank-bank. Ngebayang nggak? Itu nggak habis dengan orang sholat dan pengajian. Mau dibayar berapa ustaznya? 10 juta. 10 juta, 30, 300 juta, masih banyak sekali saldonya itu. Coba. Jadi kalau masjid hanya ngurus sholat dan pengajian, paling-paling dia memperbaiki masjid yang sudah tidak perlu diperbaiki. Kalau di MC gedungnya biliknya seperti ini, karena mengamankan barang-barang banyak. Masjid dengan tembok apa yang mau diamankan di dalamnya? Paling-paling speaker atau jam dinding. Jadi harusnya masjid itu terbuka supaya tidak perlu AC. Jadi PR terbesar dalam konteks gerakan wakaf untuk bisa optimal dalam kerja kemanusiaan adalah bagaimana SDM-nya, mungkin para nazirnya yang kreativitas para nazir ya untuk konteks itu. Walaupun sebenarnya spektrumnya banyak ya Mas ya. Saya dengar ada kalau di pengalaman dari Malaysia wakaf untuk konservasi hutan. Di Bogor juga ada tuh teman-teman pegiat wakaf untuk hutan. Ada wakaf untuk sumber energi terbarukan. Iya. Ada banyak sekali program-program wakaf yang sebenarnya bisa dikembangkan. Kenapa itu coba? Sekarang saya bertanya kepada. Kenapa Malaysia bisa step ahead? Nah itu kenapa Mas? Karena Malaysia manusianya beres. Oh iya benar. Jadi mau wakaf dimanapun juga masa orangnya beres, gitu. jadi. Tapi kalau orangnya nggak beres, apapun nggak jadi. Benar. Terima kasih Mas Heri atas kesempatannya dan atas berbagi pengalamannya dengan kami. Sekali lagi Insan Muda, kita sudah ada di penghujung acara. Banyak sekali pembelajaran yang sudah kita dengar dari pengalaman awal Mas Heri terlibat dalam gerakan kemanusiaan melalui Dompet Duafa, kontribusinya dalam BRR, dan bagaimana pandangan Mas Heri terkait dengan wakaf saat ini ya. Dalam kaitannya dengan respon kemanusiaan, agar tidak hanya berhenti sebagai madrasah, masjid, atau makam gitu, tapi juga menjadi
gerakan yang juga bisa berkontribusi pada upaya penguatan gerakan kemanusiaan di Indonesia. Dan sekali lagi kami mengajak insan muda sekalian untuk terlibat dalam kolaborasi kebaikan bersama Dompet Duafa, khususnya di program Wakaf Dompet Duafa, karena wakafmu memberdayakan sesama. Caranya gampang banget, bisa langsung transfer ke rekening di bawah ini atau scan QR code yang tertera di kanal ini, kanal YouTube ini, atau juga bisa melalui kanal donasi.dompetduafa_wakaf. Sekali lagi, saya Samsul Ardiansah, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.